Siapa bilang laptop yang pakai prosesor X86 baterainya nggak bisa tembus 20 jam? Yang satu ini bahkan bisa di atas 23 jam. Lucunya laptop yang irit ini bahkan juga lancar bisa memainkan game Black Myth Wukong yang super berat itu. Nah, dia bisa seperti itu karena pakai Intel Core Ultra 200V series yang punya NPU 40 TOPS di dalamnya. Dia punya sertifikasi IFO juga, jadi performanya tetap lancar dan kencang saat dipakai. Saat pakai charger atau tidak, baterainya irit dan fiturnya kekinian. RAM-nya langsung 16GB dual channel, jadi siap pakai dan langsung kencang. Layarnya OLED 100% DCI P3, jadi siap dipakai juga untuk editing yang serius. Layarnya touchscreen juga dan ada stylus ya, jadi bisa buat gambar-gambar nih. Ada Thunderbolt 4 juga, Wi-Fi 7 di sini, jadi kekinian. Laptop ini bahkan bisa berubah jadi tablet seperti ini. Ya, ini adalah Asus VivoBook 14 Flip. Oke, sama seperti VivoBook yang lainnya, laptop ini harganya juga cukup terjangkau. Padahal laptop convertible 16 jutaan ini bisa main game AAA. Lalu baterainya super irit, bisa jadi tablet, dapat stylus, dan ada sertifikasi IFO-nya pula. Beneran nih, Asus nggak salah pasang harga nih kali ini ya. Oke, langsung kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 5 226V, fabrikasi TSMC N3B, ya 3 ya. Base power 17 watt, 8 core, 8 thread ya. Ini terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core yang sebetulnya low power tapi high performance. Lalu Intel Smart Cache-nya 8MB. Integrated Graphics-nya dia pakai Intel Arc Graphics 130V dengan 7 Xe cores. Nah, selain sudah mendukung kemampuan encode dan decode video AV1, IGP ini juga sudah support decode video H266. Apa itu H265 sama H264? Ini H266 ya. Tentunya IGP-nya juga sudah support fitur ray tracing dan Intel XeSS 2.0 dengan frame generation-nya. Untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 40 TOPS. Jadi tentunya dia sudah memenuhi persyaratan Copilot Plus PC. Dan fitur-fiturnya udah hidup juga seperti Microsoft Recall, Co-Creator, Live Caption, hidup semua tuh ya. Untuk memori atau RAM-nya 16GB LPDDR5X 8533MHz dual channel. Perlu diperhatikan chip memori yang di sini nih ya, karena ini pakai Lunar Lake sudah menyatu dengan prosesornya. Bukan dengan board, dengan prosesornya. Jadi benar-benar nggak bisa di-upgrade. Mau dicopot pakai solderan juga nggak bisa nih ya. Nah, untuk storage dia pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang support Wi-Fi 7, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.4. Jadi udah kekinian dan future proof. Kapasitas baterainya ada di 70 Wh. Nah, ini nih kuncinya nih, lumayan besar nih ya. Operating system dia pakai Windows 11 24H2. Nah, untuk body, form factor-nya adalah convertible 2-in-1. Jadi laptop ini bisa diubah jadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat seperti ini. Selain itu, dia juga bisa digunakan di mode tenda atau tent mode dan juga mode stand seperti ini. Materialnya aluminium ya. Tentunya laptop Asus ini juga sudah memenuhi standar uji daya tahan military standard 810H. Jadi tangguh saat kita pakai. Warnanya ini matte gray ya atau abu-abu lah ya. Untuk desain, VivoBook Flip ini sebenarnya masih menggunakan bentuk dasar yang mirip seperti versi clamshell-nya. Kalaupun ada perbedaan itu hanya di engsel-nya tadi ya. Jadi DNA penampilannya tetap sederhana tetapi tetap elegan dan profesional. Untuk dimensinya, panjang 31,2 cm, lebar 22 cm dengan ketebalan sisi paling tipis 1,69 cm, sisi paling tebal 1,71 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,54 kg dan chargernya 225 gram. Inilah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Charger satu ini pakai desain satu bagian seperti charger smartphone ya, jadi lebih praktis saat dibawa-bawa. Tapi berbeda dengan charger smartphone, ini kabelnya nggak bisa dilepas ya. Tapi karena USB Type-C ya tentunya dia bisa dipakai buat ngecas smartphone juga kok ya. Nah, untuk total bobot kalau dibawa-bawa adalah 1,76 kg. Display atau layar dipakai Asus Lumina OLED dengan ukuran 14 inci, resolusinya 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 60Hz dengan response time di 0,2 millisecond. Ini adalah panel OLED. Nah, menurut Asus, tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 400 nits di mode SDR dan 500 nits di mode HDR dengan karga mood 100% DCI P3. Nah, kalau kami ukur hasilnya, kita mendapatkan dia ada di 355 nits di mode SDR dan 612 nits di mode HDR. Ternyata untuk di
mode HDR ini dia lebih tinggi daripada klaimnya. Untuk gamut coveragenya ada di 97,4% DCI-P3 dengan gamut film di 119,6% DCI-P3. Ya kalau hasil seperti ini sih udah bisa lah ya layarnya dipakai untuk editing maupun desain kelas profesional yang butuh akurasi warna yang tinggi. Mau dipakai untuk streaming video HDR juga mantap ya karena ada sertifikasi HDR True Black 500. Layar ini juga sudah punya sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light, jadi mata kita tetap nyaman meskipun melihat layar selama berjam-jam. Layar laptop ini juga tentunya punya kemampuan touchscreen. Jadi kita bisa mengoperasikan layar tersebut dengan sentuhan jari seperti ini atau bisa juga pakai stylus pen yang disertakan pada paket penjualan. Ya, stylus pennya udah dalam satu paket ya, jadi nggak perlu beli-beli lagi di sini. Nah, stylus ini mendukung 4096 pressure level dan juga support protokol MPP 2.0. Menariknya, disediakan 3 pen tip tambahan dengan pilihan tingkat kekerasan H, HB, dan B. Selain ada juga yang 2H yang sudah terpasang. Nah, untuk suplai daya, stylus pen ini menggunakan baterai isi ulang yang dapat di-charge melalui konektor USB Type-C, jadi lebih praktis aja. Dan kita bisa munculkan konektor USB-nya seperti ini nih ya. Nah, bisa nih. Nah, baterai stylus pen tersebut diklaim punya daya tahan hingga 140 jam saat digunakan dari kondisi penuh. Nah, kembali ke layarnya. Ini permukaannya bersifat glossy dan ini memang normal untuk sebuah layar touchscreen. Permukaan seperti ini memang akan memantulkan sedikit bayangan, tapi tenang, perpaduan panel OLED dan permukaan glossy seperti ini justru membuat tampilannya jadi lebih cemerlang lagi. Nah, untuk bingkai layar ini juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya sehingga tingkat screen to body ratio-nya bisa mencapai 85%. Untuk kameranya, laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps dan sudah support fitur-fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background effect. Saat diaktifkan, fitur-fitur itu akan dijalankan di NPU. Jadi penggunaan baterai lebih irit ketimbang kalau tidak punya NPU. Nah, untuk modul mikrofon ada 2 buah yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera. Saat kami uji dengan lampu studio kami, kamera ini mampu menangkap gambar dengan kualitas yang mantap di sini ya. Detail muka kami pun masih bisa ditangkap dengan cukup jelas meskipun masih ada noise tipis-tipis. Suara yang ditangkap oleh mikrofon laptop ini juga terdengar jelas dan natural. Sementara suara kebisingan yang ditangkap oleh mikrofon ini dapat dihilangkan sepenuhnya saat fitur noise cancellation kami aktifkan tanpa mengganggu karakter suara kami. Ya, saat ini saya lagi mau nguji kemampuan noise cancellation laptop Asus VivoBook dengan Intel Lunar Lake yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising di sekitar saya, apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon di laptop Asus VivoBook Flip yang satu ini. Jadi gimana nih kemampuan kamera dan mikrofonnya? Oke atau enggak? Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke permukaan meja atau ke bawah laptop ya. Dan speakernya dapat diatur profil dan equalizernya melalui software Dolby Access atau lewat aplikasi My Asus. Laptop ini ternyata punya suara speaker yang lantang ya. Padahal ini VivoBook, bukan ZenBook. Kualitas suaranya juga terasa memuaskan banget untuk kelas harganya. Treble-nya itu lumayan bright, sementara untuk bass-nya tuh cukup bulat meskipun ya mungkin agak sedikit kurang rapi lah ya. Tapi udah mantep lah untuk kelas harganya. Nah, untuk konektor sekarang, di kiri ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang mendukung power delivery dan display output ya. Lalu ada satu Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4, power delivery, display output lagi, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt. Kemudian ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada micro SD card reader. Nah, kalau di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A, yang besar aja. Oke, untuk keyboardnya sebenarnya memang tidak ada yang luar biasa baru di sini ya. Laptop ini menggunakan keyboard yang sama seperti seri VivoBook lainnya. Desain, tata letak tombol, serta kenyamanan pakainya terasa mirip. Tombolnya terasa empuk dan nggak berisik kalau kita lagi operasikan ya. Dan feedbacknya juga cukup gesit di sini. Travel distance-nya 1,7 mm dan ini membuat tombol terasa dalam saat ditekan. Jadi nyaman buat dipakai buat mengetik. Lucunya, kami sempat mengira tidak ada tombol home and page up dan page down di laptop ini. Biasanya fungsi tersebut diletakkan di tombol anak panah, tapi di sini markanya nggak ada tulisan sama sekali. Tapi saat kami coba menekan tombol function dan anak panah, ternyata fungsi-fungsi tersebut tetap ada. Hanya tulisannya aja yang nggak ada ternyata ya. Ayo Asus, kenapa tuh? Lupa nulis ya? Oke, tentunya keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit sehingga membantu kita saat mengetik di ruangan minim cahaya. Warnanya putih dan dia punya 3 tingkat kecerahan dan ini semua dapat diatur dengan menekan tombol function plus F4. Oke, beralih ke touchpadnya. Area touchpadnya ukurannya di 12,7 x 7,9 cm. Tergolong lumayan besar ya untuk laptop yang 14 inch layarnya. Posisinya center to body tapi tidak sejajar dengan spacebar ya. Dan dengan posisi seperti itu memang ada bagian telapak tangan kami yang masuk ke area touchpad. Tapi sepertinya touchpad ini
ini punya fitur palm rejection, jadi kursor tidak bergerak kalau kita lagi mengetik dan telapak tangan kita kena ke dalam touchpad. Kemudian saat digunakan, jari kita tuh dapat bergerak dengan lancar, licin, mulus, lancar aja di atas permukaan touchpad, nggak keset-keset gitu ya. Klik kanan dan klik kiri juga terasa empuk saat ditekan, meskipun agak sedikit berat ya nekannya. Beralih ke cooling systemnya, laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin dengan satu heat pipe dan satu kipas. Lubang ventilasi pembuangan panasnya ada 2, satu ke arah belakang dan satu ke kanan. Untuk sistem keamanannya, laptop ini dilengkapi dengan sistem biometrik dengan pengenalan wajah. Selain itu ada juga penutup fisik untuk kamera, jadi ya tetap aman lah kalau di hack pun ya nggak ada masalah. Lalu untuk aspek performanya bagaimana? Nah, laptop ini memiliki 4 profil performa, yaitu full speed, performance, standar, dan whisper. Untuk mode full speed, kecepatan kipasnya akan naik ke 100% saat ada beban kerja yang berat. Tapi kalau beban kerja yang ringan, kecepatan kipasnya akan lebih rendah, jadi nggak bikin bising. Profil performa dapat diubah juga dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui software My Asus. Oke, sekarang kita coba lihat konsistensi performanya kalau kita pakai Cinebench R23. Kita colok ke charger dulu ya. Nah, untuk stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dapat dicapai adalah 9.989 poin di mode standar dan 10.052 poin di mode full speed. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu adalah 8.100 sampai 8.200 poin di mode standar dan 9.700 sampai 9.800 poin di mode full speed. Lalu kalau kita cabut chargernya, hanya pakai baterai aja, kita lihat sekarang. Jadi saat kami lepas chargernya, skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 7.900 sampai 8.000 poin di mode standar. Jadi mirip ya dengan yang tadi colok ke charger. Jadi di sini persyaratan EVO-nya terpenuhi. Oke, untuk suhu kerjanya pas menjalankan Cinebench yang tadi, di mode standar suhu prosesor itu sempat naik hingga 88 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun dan dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Nah, kalau pakai mode full speed suhunya memang mengalami kenaikan tapi masih bisa dikendalikan sepenuhnya di bawah 90 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai laptop ini untuk desain 3D? Kita coba pakai Blender 4.3.2. Inilah tes BMW Car Scene. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 4 menit 7 detik, sementara kalau kita pakai GPU rendering dengan One API-nya ini selesai dalam waktu yang kencang 1 menit 5 detik saja. Jadi kalau mau dipakai untuk desain 3D tipis-tipis selama objek yang nggak rumit-rumit amat, masih bisa di sini. Nah, syukurnya pada saat melakukan GPU rendering dengan One API tadi ya, di mode full speed rata-rata prosesornya berada di bawah 80 derajat Celcius. Walaupun kadang-kadang dia bisa naik ke 81 derajat Celcius ya, nggak jauh lah naiknya. Kita lanjut ke video editing Adobe Premiere Pro 2025. Video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 7 menit 46 detik. Kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 5 menit 24 detik. Kalau video Full HD 60 FPS 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 1 menit 51 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 16 detik. Nah, suhu kerjanya pas menjalankan 4K video exporting dengan OpenCL, lagi-lagi suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius di mode full speed. Oke, kalau sukanya pakai software gratis yang satu ini, kita tes juga deh, DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik, exporting time-nya adalah 11 menit 32 detik. Sementara kalau pakai video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, exporting time-nya ada di 4 menit 46 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, biasanya sih ya di pengujian ini bisa naik di atas 90 derajat Celcius, tapi di laptop ini ternyata rata-rata prosesor tetap aman di bawah 80 derajat Celcius kalau kita pakai mode full speed. Nah, kalau kalian mau ngedit video 4K 60, saran kami adalah pakai aplikasi yang satu ini, pakai CapCut ya. Untuk mengekspor video 4K 60 yang 2 menit 7 detik sama dengan yang tadi, hanya butuh waktu 1 menit 56 detik saja. Sementara kalau resolusinya adalah Full HD 60 fps, selesai dalam waktu 41 detik saja. Untuk suhu kerjanya, nah kalau di aplikasi ini suhu prosesornya bahkan di bawah 70 derajat Celcius di mode full speed. Lanjut untuk handbrake. Nah, di sini kita akan melakukan konversi video 4K 60, durasinya sama yang tadi lagi ya, untuk dijadikan video Full HD 60 fps dengan kodek AV1 tanpa akselerasi QuickSync. Kita lihat butuh waktu 6 menit 13 detik. Kalau kita pakai QuickSync hanya 2 menit 50 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat pengujian yang terakhir ini, suhu kerja terlihat sempat naik hingga 93 derajat Celcius, tapi kemudian berkurang sampai ke kisaran 84 derajat Celcius. Ini menggunakan mode full speed ya. Oke, kita coba lagi untuk UL Procyon. Benchmark ini akan menguji kemampuan NPU yang kencang tadi ya. Di sini kita akan uji dia untuk menghasilkan gambar dari input teks atau prompt. Ini pakai Stable Diffusion 1.5. Nah, NPU di laptop ini ternyata butuhkan waktu 11.3 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Oke, walaupun ini adalah laptop convertible yang cakep, tapi tentunya kalian mau tahu kemampuan gamingnya ya. Nah, hasil pengujian kami adalah seperti ini.
Nah, di game yang satu nih suhu prosesor tuh tetap berada di bawah 80 derajat Celcius ya. Nah, untuk suhu permukaan bodinya saat main game yang tadi selama setengah jam, untuk keyboard area paling panas ditemukan di tombol angka 4 dengan suhu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Sementara untuk tombol keyboard lainnya suhunya masih berada di bawah 40 derajat Celcius. Sedangkan suhu area sebelah atas keyboard itu ada di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius di dekat ventilasi pembuangan panas. Nah, kalau area palm rest ini suhunya aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita tes kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan baca SSD-nya itu ada di 6281 MB per second dan untuk tulisnya ada di 4320 MB per second. Buat laptop yang belasan juta rupiah, performa SSD seperti ini sudah kenceng banget. Oke, sekarang daya tahan baterainya. Nah, kita lihat nih ya. Untuk brightness kita set di 150 nits, untuk volume suara di 25%, dan kita pakai mode standar. Untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 23 jam 30 menit. Ini teramat sangat irit banget untuk daya tahan baterai sebuah laptop X86. Jadi siapa yang bilang laptop X86 itu daya tahan baterainya nggak bisa tembus 20 jam? Bisa nih, bahkan bisa 23 jam lebih. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan chargingnya. 30 menit pertama sudah terisi di 41%. Dari kosong sampai penuh butuh 1 jam 51 menit. Ingat, patokan kita adalah 2 jam, jadi ini sekitar 9 menit lebih cepat dari harapan kami. Nah, untuk harganya, menurut Asus Indonesia, itu harga resminya ada di 16.299.000. Selain varian yang ini, juga ada varian Intel Core Ultra 7 256V dengan harga di 17.899.000. Tapi itu kan harga resmi dari Asus Indonesia ya. Kalau kalian cek di toko online, dapatnya harganya berapa? Coba cek deh. Coba. Oke, lanjut. Untuk bonus pemberian, kita dapat Microsoft Office Home 2024 dan itu berlaku terus ya, nggak usah pakai langganan lagi. Cuman masih dikasih juga langganan Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Lalu tentunya dapat stylus pen yang tadi dan ada backpacknya juga. Nah, untuk garansi dia dapat 3 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Sebentar. Ini kenapa terasa seperti garansinya seri ZenBook? Padahal ini VivoBook loh. Oh ya, dengan international warranty kita bisa mengklaim garansi kita ini di negara lain selain Indonesia. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri aman banget nih. Selain itu, dengan VIP Perfect Warranty, Asus akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Nah, Asus VIP Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jelas RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau memang 16GB sudah cukup, harusnya baik-baik aja ya. Lagi pula ini 16GB-nya juga kenceng. Dan yang penting kan bukan 8GB ya, 16 udah lumayan oke sih harusnya. Untuk layarnya, ini juga mungkin kurang cocok buat yang cari resolusi tinggi. Ini mungkin belum begitu cocok kalau kalian memang cari yang resolusinya tinggi-tinggi banget ya. Ini masih di Full HD aja ya. Lalu untuk tombol Home and Page Up dan Page Down, ini nggak ada markingnya ya. Mungkin kalian bisa bingung. Tapi ya kalau udah nonton video ini, harusnya udah tahu ya. Oke, dari sisi menariknya, baterainya super irit banget. Ini sih parah iritnya sih ya. Charging itu juga bisa di bawah 2 jam. Lalu dia multifungsi, bisa jadi laptop biasa, jadi tablet, udah dapat stylus pen juga ya. Lalu dia punya sertifikasi Evo terbaru pula ya. Sudah pakai Intel Core Ultra 200V series juga. Jadi buat editing video sampai ke 4K 60 pun bisa lancar. Buat desain 2D bahkan untuk desain 3D itu masih bisa. Asal kalau untuk 3D objeknya itu yang sederhana-sederhana ya. Lalu buat main game itu masih bisa lancar. Bahkan sebagian game AAA juga jalan di sini ya. Lalu kalau aplikasinya mau pakai NPU aman, ada juga NPU-nya di sini dan kenceng pula NPU-nya ya. Nah, suhu juga ini terkendali cukup aman. Layarnya ini mantap nih, OLED 100% DCI P3. Nah, ini cocok buat editing serius atau streaming video HDR bisa juga di sini ya. Main game, wah mantep juga tampilannya. Dia sudah punya konektor Thunderbolt 4, ada Wi-Fi 7 di situ, ada pengamanan biometrik dan garansinya 3 tahun dan dilengkapi dengan garansi kelalaian pengguna juga. Jadi Asus VivoBook Flip 14 ini cocoknya buat siapa? Ya, tentunya ini akan cocok banget untuk kaum yang kita sebut sebagai road warrior. Ini yang butuh laptop yang komplit kencang tapi baterainya harus super irit karena mungkin kerjanya di luar, terus mau itu buat kerja, mau ngedesain macam-macam, kalau sering di luar ruangan ya, nggak ketemu colokan listrik, cocok banget nih satu nih ya. Mau pakai meeting berlama-lama nggak nemu colokan listrik juga masih aman ya. Dan kalau ketemu langsung meetingnya juga, nah tampilan laptopnya juga terlihat profesional ya, jadi elegan aja.
Buat pelajar atau mahasiswa juga harusnya cocok ya kalau memang aktivitasnya butuhnya laptop yang seperti ini. Apalagi harganya masih relatif terjangkau dan ada garansi 3 tahun juga di sini ya. Kemudian kalau kalian butuh laptopnya untuk editing video juga atau gambar gitu ya, juga masih cocok yang satu nih. Apalagi layar udah pakai panel OLED 100% DCI-P3. Dipakai editing video 4K 60 juga masih bisa nih sebetulnya asal aplikasinya tepat. Bahkan bisa handle video AV1 juga. Mau ke gambar ada stylus pennya juga di sini. Kalau aplikasi content creationnya butuh NPU juga ada di sini, nggak ada masalah. Mau dipakai buat coding juga bisa ya, mantap juga asalkan emang aplikasinya cocok untuk spek laptop ini. Jadi kalau butuhnya laptop sekaligus tablet yang baterainya super irit banget di atas 20 jam, performanya maunya yang kenceng, bisa buat ngedit, bisa buat main game, lalu fiturnya juga harus lengkap dan harganya masih relatif terjangkau, rasanya Asus VivoBook 14 Flip ini adalah salah satu pilihan laptop convertible thin and light yang sangat menarik untuk saat ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.